Kita ngetik tiap hari tanpa mikir, tanpa harus lihat jari. Tapi pernah nggak lu berhenti sebentar dan mikir, kenapa huruf di keyboard gua diatur kayak gini ya? Q, W, E, R, T, Y. Kenapa bukan A, B, C, D? Dulu kita ngetik pakai mesin tik, berisik, berat, tiap huruf punya batang besi sendiri. Lalu datang keyboard komputer, lebih ringan, lebih cepat. Sekarang semua keyboard kita bentuknya virtual, cuma susunan kotak-kotak di layar. Malah kadang nggak kotak, kadang melengkung ya. Bahkan ada yang cuma cukup di swipe aja, satu gerakan lembut langsung jadi kalimat. Teknologinya tetap berubah, tapi satu hal tetap sama, susunannya. Entah di laptop, di ponsel, di tablet, di mesin kasir, bahkan di dashboard mobil, susunannya tetap sama. Q, W, E, R, T, Y. QWERTY. Kita ngetik ribuan kata setiap minggu. Nggak sadar, kita semua menari di atas pola lama. Pola yang udah ada sejak lebih dari 1 abad yang lalu. Keyboard itu kayak ekstensi dari otak kita. Segala pikiran meluncur lewat jari, lalu masuk ke mesin. Kalimat, perintah, impian, doa, semuanya turun dari otak, lewat ke jari, lalu ke huruf. Keyboard adalah pintunya. Kadang gua ngerasa, ini pintu yang gua buka ribuan kali sehari, tapi nggak pernah benar-benar gua lihat. Padahal semua ide gua, semua perasaan, semua keputusan, ya keluarnya dari sini. Dan setiap kali gua tekan satu huruf, kayaknya kayak dorongan kecil dari dalam diri gua sendiri. Kayak ada sesuatu di kepala gua yang akhirnya berani dikeluarin. Dan pintu ini didesain bukan buat efisiensi. Sekitar tahun 1870-an, Christopher Latham Solz menciptakan mesin tik pertama. Awalnya dia susun hurufnya tuh urut A, B, C, D. Tapi waktu orang mulai ngetik terlalu cepat, batang logam huruf-huruf itu saling tabrakan, nyangkut. Solusinya, perlambat penggunanya. Dia acak-acak huruf itu, pisahin yang sering dipakai buat berurutan, biar nggak saling bentrok. Dan bukan cuma acak, dia ngerancang ulang cara orang berpikir lewat jari, ngerubah arah gerak, ngerubah kebiasaan tangan, yang akhirnya ngubah kebiasaan pikiran juga. Dan QWERTY lahir bukan karena cepat, tapi karena memperlambat. Ironisnya, sekarang kita pakai QWERTY untuk ngetik secepat-cepatnya, untuk multitasking, untuk ngejar deadline, untuk ngerespon pesan jam 2 pagi. Kita pacu mesin dengan sistem yang dulunya dirancang untuk mengerem. Dan tubuh kita ikut dipaksa untuk menyesuaikan. Padahal sistemnya nggak pernah dibuat untuk tubuh kita, nggak pernah dibuat untuk laptop setipis ini atau layar sentuh sekecil ini. Dan yang lebih menarik, sistem ini bukan cuma bertahan, tapi menang. Jadi tahun 1930-an, layout yang baru, Dvorak ini diciptakan. Lebih ergonomis, lebih efisien, lebih nyaman. Secara teori dan praktek, itu lebih unggul. Tapi, nggak banyak yang pakai. Karena semua orang udah keburu nyaman sama QWERTY. Kita ini makhluk kebiasaan. Bukan soal mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih dulu kita pelajari. Dan begitu kita udah terbiasa, kita berhenti bertanya. Mungkin bukan karena kita takut berubah, tapi karena kita terlalu sibuk untuk berhenti. Keyboard ini jadi contoh yang kecil. Gimana manusia bisa bertahan dalam sistem yang aneh, asal sistem itu udah dikenal. Bahkan, kalau ada pilihan yang lebih logis, lebih masuk akal, lebih baik buat jari kita sendiri, tetap aja kita nggak pindah. Mungkin karena pindah itu capek, karena belajar ulang itu makan waktu, karena jadi satu-satunya orang yang beda, kadang bikin kita ngerasa asing. Kita lebih milih untuk repot setiap hari daripada repot satu kali buat adaptasi. Karena capek sekali aja seringkali terasa lebih berat daripada capek kecil yang berulang-ulang. Tapi bukan cuma soal layout, keyboard juga mencerminkan cara hidup kita sekarang. Kita nyambung ke dunia lewat tombol. Kita menyatakan cinta, marah, ide, lelucon, semua lewat huruf. Kita kerja dari tombol, kita bangun mimpi dari tombol, bahkan kita berpisah juga lewat tombol. Segalanya diketik, segalanya dipencet. Satu huruf yang salah bisa bikin maknanya jadi beda. Satu kata yang telat bisa bikin momen hilang. Dulu orang nulis pakai tangan, satu surat bisa ditulis berlembar-lembar. Sekarang semuanya lewat keyboard, cepat, rapi, efisien. Tapi kadang
Gua kangen rasa beratnya kata waktu setiap huruf ditulis dengan jeda. Bahkan buat ngetik, aku sayang kamu, atau aku minta maaf. Semua cuma lewat tekanan kecil yang gak ada bobotnya di jari, tapi berat banget di dada. Dan entah kenapa, kata-kata itu terasa lebih mudah keluar, tapi lebih susah dirasakan. Mungkin karena jari kita terlalu cepat, tapi hati kita belum sempat nyusul. Dan entah kenapa, kita percaya pada susunan ini. Susunan yang gak kita pilih, yang kita warisi, yang kita bawa setiap hari. Coba bayangin, di antara semua teknologi modern, salah satu alat yang paling sering kita pakai masih pakai desain lebih dari 150 tahun yang lalu. Sesuatu yang dirancang untuk melambatkan, sekarang kita pakai untuk mempercepat semuanya. Kita pikir kita hidup di masa depan, tapi jari kita masih menari di atas rancangan masa lalu. Dan mungkin karena itu, meski semuanya terasa modern, rasanya nggak selalu baru. Kadang kita cuma ulangin pola yang sama dengan layar yang lebih terang dan notifikasi yang lebih cepat. Karena setiap kali lu ngetik, setiap kali lu pencet huruf Q atau W atau B atau A, lu lagi ikut gerak dalam satu pola lama. Dan dari pola itu keluar ide-ide baru. Perintah, pesan, puisi, pertengkaran, permintaan maaf, semua dimulai dari jari, dari satu susunan huruf yang lu hafal tanpa sadar. Dan di situ ada paradoks kecil yang mungkin lu rasakan, tapi belum sempat lu tanyakan. Bukan karena lu salah, tapi karena semuanya memang udah dibentuk begitu, dan lu cuma penggunanya. Jadi kalau suatu hari nanti lu ngerasa, gue capek ngetik, tapi kok kayaknya makin jauh dari apa yang pengen gue bilang ya. Mungkin itu karena susunannya udah terlalu akrab, terlalu otomatis. Sampai-sampai kita lupa apa yang sebenarnya mau kita sampaikan. Padahal mungkin di situ jawabannya. Di hal-hal kecil yang kita pikir sepele, tapi ternyata bentuk dasar dari cara kita berpikir dan cara kita berhubungan. Karena kadang yang paling dekat justru yang paling jarang kita pertanyakan. By the way, gua Inos, sampai jumpa di cerita berikutnya.